Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita ya, pertemuan kelima ya. Kita akan membahas tentang bagaimana prosedur perancangan fasilitas, prosedur perancangan penataan fasilitas ya. Oke, sebagai pengantar ya, perlu dipahami bahwasanya perancangan tata letak fasilitas itu merupakan tahapan proses yang berkesinambungan. Jadi yang namanya tahapan proses ada urutannya, ya. Jadi tidak bisa langsung jadi, ya. Misalkan Anda diminta merancang sebuah fasilitas produksi, ya, menata fasilitas produksi. Itu tidak bisa langsung Anda lihat, kemudian terpikir, kemudian langsung jadi. Nah, tidak bisa seperti itu. Ya. Kalau Anda merancang menata kamar, ya mungkin bisa jadi. Ya. Kamar Anda misalnya berantakan dan Anda ingin menyusun ulang. Ya. Kemudian terbayang oleh Anda kira-kira bagusnya seperti ini. Nah, itu bisa langsung. Ya. Langsung dipindahkan, disusun. Tampak rapi, enak. Ya. Nah, itu bisa langsung jadi. Nah, kalau fasilitas produksi itu tidak bisa, ya. Jadi ada tahapannya. Nah, pada masing-masing tahapan itu membutuhkan detail ya, dan data pendukung, ya, data pendukung. Nah, jadi ada data pendukungnya, ya, data pendukung. Ya, misalkan nanti akan kita lihat ya, ada beberapa tahapan dalam menata fasilitas produksi. Dan masing-masing tahapan itu ada indikator-indikator ya, ataupun masukan-masukan yang harus kita dapatkan. Kemudian yang ketiga, pada prinsipnya penataan fasilitas ini kontribusi lintas keilmuan. Ya, artinya lintas keilmuan ini tidak hanya teknik industri ya, jadi banyak keilmuan lain yang bisa yang saling melengkapi terkait penataan fasilitas ya. Nah, misalnya dari segi bangunan, aspek bangunan berarti orang sipil ya. Ya, kemudian dari aspek menarik tidaknya mungkin orang arsitektur atau seperti apa ya. Ya. Penataan limbah ya. Nah, mungkin orang-orang lingkungan ya. Jadi pada prinsipnya ini lintas keilmuan. Nah, teknik industri itu nanti akan berfokus bagaimana untuk melihat ya, bagaimana penataan yang dihasilkan ini menghasilkan tata letak yang efektif dan efisien, yang meningkatkan produktivitas produksi, sebagaimana kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, ini beberapa metode dan pendekatan yang dilakukan ya untuk menyusun fasilitas ya. Yang pertama itu tahun 50 ya, oleh Immer ya. Kemudian tahun 61 ya, 61 ini ada 3 nih, Nadler, Reed, dan Mutter ya. Kemudian tahun 77 ya, ada Apple ya. Ini bukan Apple L ya. Kemudian yang baru ya, pendekatan dengan menggunakan grup teknologi ya, grup teknologi. Nah, masing-masing pendekatan ini sebenarnya berkembang terus ya. Berkembang terus. Dan masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Oke, kita lihat yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perancangan ya. Ada faktor material, mesin, manusia, pergerakan, movement, pelayanan, bangunan, delay, dan lain-lain. Nanti ini kita bahas pada bagian akhir ya. Oke, kita lihat yang pertama pendekatan Nadler ya, tahun 61 ya. Nah, pendekatan Nadler ini sebenarnya bukan metode atau teknik, tapi lebih ke filosofi ya. Lebih ke filosofi. Jadi filosofi ya.
Filosofi ini boleh dikatakan barangkali prinsip-prinsip ya. Nah, pendekatannya namanya sistem ideal top down. Ya, top down. Jadi Nadler ini menggambarkan sistem itu seperti piramida ya. Seperti piramida ini barangkali. Ya, paling bawah ya. Ini dibuat batasan-batasan ya. Ada sistem saat ini, yang paling bawah nih saat ini. Kemudian yang paling atas adalah sistem ideal. Ideal ya. Nah, pendekatannya adalah dari atas ke bawah. Ya, arti dibuat berdasarkan sistem ideal dulu sampai mendekati dengan kondisi saat ini. Ya. Ini Nadler ya, Nadler. Ini tidak banyak ya, tidak banyak pembahasan ya. Dia juga lebih kepada filosofi. Ya. Kemudian yang kedua adalah Immer ya. Immer tahun 1950. Immer 1950. Ada 3 langkah ya diajukan oleh Immer ya. Yang pertama letakkan masalah ya, masalah di atas kertas. Jadi digambarkan ya. Masalah di sini barangkali mesin ya. Gambarkan mesin di atas kertas ya. Misalnya ini 1, 2, 3 ya. Kemudian tunjukkan tunjukkan garis aliran. Aliran ini aliran material, aliran bahan ya. Mulai dari dia masuk ya. Masuk sampai selesai. Mungkin dari sini 1, 2, 3, mungkin balik lagi ke 2 barangkali, baru selesai. Ya. Ini langkah-langkah dasar Immer ya. Oke. Kemudian Apple ya. Apple tahun 61. Ada 17. Ini sebenarnya ringkasan ya, 17 ya. Di beberapa ini ada yang 20 ya. 20 ya, tahapan dari Apple ya. Pertama itu mengumpulkan data dasar ya. Data dasar seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Seperti waktu produksi ya, OPC ya, itu data dasar, PC assembly chart ya, flowchart ya. Kemudian menganalisis data dasar. Nah, yang kedua adalah menganalisis data dasar. Kemudian yang ketiga merancang proses. Yang keempat merencanakan bentuk aliran. Kemudian mempertimbangkan aliran rencana pemindahan, menghitung kebutuhan mesin dan peralatan seperti yang kita bahas sebelumnya, merencanakan stasiun kerja mandiri ya, memilih peralatan yang spesifik pemindahan dan seterusnya ya. Jadi ada 17 di sini ya. Mungkin di beberapa buku ada yang 20 ya, 20 tahapan dalam menyusun fasilitas produksi. Ya. Kemudian selanjutnya kita lihat pendekatan muter ya. Namanya SLP ya. SLP ya. Systematically layout planning ya. Systematically layout planning. Nah, jadi SLP adalah systematically layout planning ya. Nah, ada 11 tahapan ya, 11 tahapan dari SLP. Mulai dari data dasar sama ya. 1. Kemudian flow of material, aliran material nomor 2. Kemudian membuat activity relationship ya, keterkaitan antar aktivitas. Kemudian diagram relationship diagram. Kemudian yang kelima adalah space requirement, kebutuhan ruangan ya. Kemudian space
Oke, space requirement, kebutuhan ruangan, kebutuhan area itu dibandingkan dengan space available, ya, space yang tersedia. Kemudian selanjutnya adalah hubungan antar space, ya, space relationship, ya. Tahap 8 modifying constraint, dan practical limitation, ya, pembatas-batas praktikal, ya. Kemudian develop layout alternatif, jadi layoutnya itu dibuat beberapa alternatif. Kemudian terakhir adalah evaluasi. Nah, ini mungkin pertemuan selanjutnya kita akan menggunakan tahapan perancangan tata letak dengan menggunakan SLP ini. Oke. Nah, tadi sudah kita bahas di awal, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi perancangan tata letak, ya. Yang pertama itu faktor material, ya, faktor material. Ya. Material di sini yang disebut dengan material antara lain bahan baku, ya, bahan baku, ya. Ini dalam proses, ya, bukan dalam proses, ya, bahan dalam proses. Kemudian produk jadi yang sudah selesai, kemudian produk reject, ya, yang cacat, yang rework, ya, yang akan dikerjakan ulang, ya. Kemudian waste, ya, limbah, ya, dan lain-lain. Jadi dalam rencana tata letak ini faktor material ini harus kita pertimbangkan, ya. Bahan baku penempatannya di mana, dalam proses seperti apa, produk jadi seperti apa, kira-kira seperti itu, ya, untuk faktor material. Selanjutnya adalah faktor mesin, ya. Mesin di sini banyak, ya, maksudnya mesin itu sendiri untuk produksi, kemudian alat, peralatan pendukung, ya, perlengkapan, ya, alat ukur, alat uji mungkin barangkali, kemudian panel-panel, ya. Nah, ini harus dipertimbangkan dalam menyusun tata letak. Jadi banyak, ya, yang dipertimbangkan. Makanya tadi dia itu lintas keilmuan. Yang faktor manusia, ya. Manusia yang terlibat di pabrik itu ada operator, ya, pengawas, ya, tugas, ya, petugas kebersihan, tugas pemindahan, ya, dan lain-lain, ya. Kemudian barangkali juga ada area untuk lewat jalur untuk inspeksi, ya, inspeksi, ya. Jadi supervisor dan lain-lain, ya. Faktor manusia. Kemudian faktor pergerakan, ya, atau pemindahan. Kalau agroindustri biasanya dalam tabung atau pipa, ya. Kemudian conveyor, ya, traktor, ya, forklift, apalagi, ya. Intinya semua hand truck mungkin barangkali, ya, yang terlibat dalam proses pemindahan. Karena di dalam rantai produksi itu pasti ada proses perpindahan. Tidak ada proses produksi yang tanpa proses perpindahan. Ya, misalkan ada di dua proses, nah, biasanya dari proses pertama ke proses kedua itu terjadi pemindahan. Nah, pergerakan ini harus dipertimbangkan dalam menyusun lantai fasilitas produksi. Kemudian faktor delay. Delay ini artinya menunggu, ya. Jadi produk itu kadang-kadang ketika mesinnya masih bekerja, ya, produknya dari proses sebelumnya sudah selesai, dia mungkin mesti menunggu dulu di satu mesin. Nah, itu bagaimana penempatannya. Kemudian faktor mencari, ya, penyimpanan, baik penyimpanan yang tetap atau penyimpanan yang sementara, ya, dan lain-lain. Dan faktor pelayanan. Ya, faktor pelayanan di sini maksudnya adalah misalnya yang berkaitan dengan material, ya, misalnya kontrol kualitas, ya. Kemudian juga mungkin barangkali terkait dengan manusia, misalnya ruang istirahat, ya, akses perlindungan kebakaran, ya, pencahayaan, ya, mesin misalnya untuk pelayanan perawatan, ya, dan lain-lain, ya, di faktor pelayanan. Kemudian, nah, ini untuk pertemuan selanjutnya, ya,
kita akan mencoba mendesain layout ya, dengan beberapa konsep-konsep yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik, itu saja barangkali untuk pertemuan kali ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.